kami dalam Bontang Dialog masih dengan tema Indonesia Milikku, Indonesia Milik Kita Bersama. Itulah Bhinneka Tunggal Ika bersama Pak Dandim 0908 Bontang. Pak, kita lanjutkan diskusi kita Pak ya. Pak, sejauh pemantauan Bapak, kondisi Bontang seperti apa sih? Masih sangat kondusif kah atau diam-diam sudah mulai mengkhawatirkan Pak? Baik ya, secara umum saya melihat Bontang ini cukup kondusif. Saya melihat dari semangat kawan-kawan yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan 30 November ini juga sangat banyak. Namun kita perlu waspadai adanya penumpang-penumpang gelap dalam kegiatan ini, sehingga kita perlu juga mengantisipasi, mewaspadai, dan juga kita juga khawatir dengan Bontang, khususnya sudah dekat Samarinda ya Mbak ya. Kemarin kan di Samarinda ada kejadian bom. Kita berharap jangan sampai paham-paham teroris ini bisa sampai ke Bontang. Inilah salah satu upaya kita untuk menggugah masyarakat, khususnya kota Bontang, bahwa kita harus menjaga persatuan kesatuan, kita harus mencintai tanah air, jangan sampai kita mengikuti paham-paham yang berseberangan dengan ideologi Pancasila, salah satunya paham teroris yang mungkin bisa merugikan kita semua. Untuk mencegah masuknya Pak, seperti teroris yang pada saat itu membuat geger warga Samarinda Pak, apa yang dilakukan oleh pihak TNI? Apakah keamanannya lebih ekstra lagi atau bagaimana Pak? Kayak TNI, khususnya saya Kodim, saya melakukan kegiatan sesuai dengan tupoksi saya, pembinaan teritorial. Salah satunya seperti tadi saya memberikan ceramah di forum komunikasi umat beragama tentang bahaya terorisme dan paham-pahamnya. Kemudian juga saya memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada pelajar-pelajar sekolah, dan juga kita beberapa waktu yang lalu juga membuat kegiatan-kegiatan seperti olahraga, salah satunya saya olahraga sepak bola dan tim cup, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang intinya kita membuat masyarakat sadar bahwa kita jangan terpengaruh oleh paham-paham yang berseberangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu Pancasila, UUD 45 yang kita ingat ada 4 pilar itu, Pancasila, UUD 45, kemudian juga NKRI dengan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga kita bisa sama kita anak bangsa malah saling ribut, saling berkelahi. Itu kan tidak layak, tidak pantas seseorang yang mengganggu ibadah agama lain kemudian sehingga terjadi korban, itu tidak boleh. Itu merupakan contoh buruk yang tidak boleh kita ikuti sebagai anak bangsa ini. Pak, masyarakat Bontang kan sudah canggih-canggih ya Pak ya, hampir semuanya menggunakan media sosial setiap hari. Kemungkinan terpengaruh atau terprovokasi bagaimana itu Pak? Iya, itu juga jadi PR kita bersama. Kalau seandainya ada seperti itu, saya berharap masyarakat meng-cross check dulu lah informasi-informasi yang didapat. Seperti juga saya sampaikan tadi terakhir, adanya informasi Ustadz Habib Rizki itu dipukul oleh oknum TNI, ternyata itu hoax. Itu kan salah satu upaya dari pihak-pihak tertentu yang menginginkan kita ribut. Saya juga sampaikan kepada jajaran saya, Kodim, saya kasih tahu sama mereka semua bahwa kamu nggak usah ikuti media sosial, kamu ngomong kiri kanan, ikuti jalur komando. Mungkin itu lebih sesuatu yang lebih menurut kita aman ya, lebih aman, sehingga kita tidak terprovokasi atau kita tidak mengambil tindakan main hakim sendiri. Khususnya masyarakat ya laporkan saja kalau seandainya ada hal-hal yang berkaitan dengan media sosial yang memprovokasi, laporkan, karena saat ini kepolisian punya satuan khusus yang menangani masalah ini, dan pasti orang-orang yang melakukan kegiatan tersebut akan dikenai hukum, salah satunya penistaan agama dan seterusnya. Jadi harus bijak-bijak ya Pak ya menggunakan media sosial. Betul, Mbak. Jangan sampai kita gara-gara omongan kawan kiri kanan atau yang bagaimana, terus juga kita jangan terlalu latah. Itu begitu dapat informasi cepat-cepat kita sebarkan ke teman-teman kita, itu malah menambah rumit permasalahan. Besok berapa Pak anggota yang diturunkan Pak? Kalau saya hitung sekitar TNI Polri sekitar 400 orang hadir. Kemudian mungkin dengan masyarakat, ya perkiraan saya 7.000 sampai 8.000 lah bisa hadir dalam kegiatan tersebut.
Mudah-mudahan ini bisa sama-sama kita jadikan momen untuk kita berikrar bahwa kita setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan kita tidak mau terprovokasi. Semoga ya Pak ya targetnya tercapai, Ya. 8.000 orang yang hadir. Kita tunggu Amin. besok bagaimana. Kita lihat besok bagaimana. Hmm. Juga sekalian dalam kesempatan ini saya juga mengajak kepada pemirsa PKTV, mari kita ramaikan kegiatan apel Indonesia Bersatu, karena disitulah kita diuji apakah kita cinta pada tanah air atau tidak. Mari sama-sama hadir pada hadirin, mudah-mudahan ini menjadikan momen kepada kita untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan dan Bhinneka Tunggal Ika yang selalu kita dengungkan. Pak, saya mau tanya dong, ini ada di Maluku kalau tidak salah Pak ya, yang bendera Cina berkibar. Itu kira-kira kalau semacam ini bisa memicu konflik juga nggak sih Pak? Dan kemungkinan masuk juga nggak ke daerah-daerah seperti Bontang? Ya, seperti itu memang harus kita antisipasi bersama ke adanya pengibaran bendera asing itu. Memang ada ketentuannya bahwa pengibaran bendera asing itu salah satunya harus ada perizinan dari kepala daerah setempat. Kejadian ini pada saya ingat di tahun 2015 sewaktu ada kunjungan Presiden Jokowi untuk melihat pembangunan jalan tol antara Balikpapan dengan Samarinda. Kebetulan salah satu investornya situ adalah dari Cina atau Tiongkok. Pada kesempatan itu saya bertugas di Balikpapan, sempat saya mendapati informasi bahwa pihak investor akan mengibarkan bendera Cina. Namun pada saat itu dengan kita pendekatan bahwa itu melanggar aturan dan tidak boleh, akhirnya mereka mengurungkan niatnya. Namun mungkin yang di Maluku ini mungkin tidak terdeteksi lebih awal sehingga bendera tersebut bisa berkibar lebih dulu. Namun itu semua bisa diselesaikan dengan aparat yang berwajib. Semoga nggak ada lagi ya Pak ya, kalau bisa jangan sampai Ya, di wilayah. mudah-mudahan karena memang aturannya sudah ada. Untuk masalah itu harus ada perizinannya. Apabila tidak ada izin berarti melanggar aturan. Baik, terima kasih jawabannya Pak. Selain apel Nusantara, kira-kira upaya lain Pak untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan warga Indonesia, khususnya warga Bontang, bagaimana Pak? Ya, saya rasa tadi sudah saya sampaikan Pak, selain kita memberikan penyuluhan, kemudian wawasan kebangsaan kepada masyarakat dan kegiatan olahraga, kita beri kegiatan-kegiatan yang positif, dan saya juga memberikan materi masalah wawasan kebangsaan salah satu beberapa forum itu cukup memberi hal yang positif kepada seluruh masyarakat Bontang, bahwa mereka menyadari bahwa inilah kondisi wilayah kita dan kita harus mempertahankan negara kesatuan kita. Demikian Pak. Tapi intinya Kota Bontang masih kondusif ya Pak ya? Ya, sepanjang saya pantau demikian, dan ini sebagai upaya kita untuk ya membendung hal-hal yang negatif yang mungkin akan mengganggu Kota Bontang. Baik Pak, apa harapan Bapak dan mungkin ada tambahan pesan lagi pada seluruh masyarakat Bontang Pak? Baik ya, mungkin saya berpesan kepada seluruh masyarakat Bontang. Yang pertama, mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena para pahlawan itu sudah mengorbankan harta, nyawa. Mereka untuk apa? Untuk mempersatukan bangsa kita, memerdekakan bangsa kita, bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, pertahankan Bhinneka Tunggal Ika. Tadi saya sampaikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini yang menjadi senjata center of gravity di Indonesia. Bangsa lain iri dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika yang ada di negara kita. Mereka tidak punya itu. Kemudian yang ketiga, saya menyampaikan juga, jangan mau kita terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama yang ingin memecah belah bangsa. Sesama anak bangsa kita berkelahi, kita mau perang saudara, itu tidak boleh. Banyak contoh negara-negara lain yang sudah terjadi. Contoh kita lihat di Arab, Suriah, Yaman. Apakah itu membawa kepada kebaikan? Malah membawa kepada kerugian. Kemudian terakhir saya ingatkan untuk tema kegiatan apel Nusantara Bersatu, yaitu Indonesia milikku, Indonesia milikmu, Indonesia milik kita bersama.
Bhinneka Tunggal Ika. Pertahankan Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, terima kasih jawabannya Pak Dandim. Sukses Pak ya untuk aksi ataupun apel Nusantaranya besok 30 November. Mudah-mudahan lancar, aman, dan tidak ada kendala. Amin, semoga Pak ya. Dan bagi masyarakat yang mau ikut bisa, tadi Pak Dandim sudah jelaskan, boleh siapapun ikut ya Pak ya. Silakan siapapun ikut. Malam meramaikan, kami berharap sama-sama kita mendengarkan orasi dari Wali Kota Bontang, kemudian seluruh elemen masyarakat tentang komitmen kita untuk mencintai bangsa dan negara. Ini juga bisa menjadi gambaran betapa bersatunya warga Bontang Pak ya, kompak. Betul, seperti itu. Terima kasih Pak Dandim sudah bersedia hadir di sini dalam tema Indonesia Milikku, Indonesia Milik Kita Bersama. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Sukses untuk apelnya besok Pak Dandim. Dan terima kasih sekali lagi sudah bersedia hadir di sini. Terima kasih. Pemirsa, akhir kata saya Yulianti Basri serta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TKTV Gereja Benar.